menjadi inspirasi buat Sobat Cahaya sekalian untuk beribadah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya selaku pembawa acara, saya Ridwan yang masih tetap setia menemani Sobat Cahaya yang dirahmati Allah. Kali ini pembahasan yang singkat yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Sobat Cahaya sekalian untuk beribadah umroh. Kita persingkat saja sedikit saya pengalaman pribadi pada saat berumroh. Mungkin saudara atau sahabat sekalian juga pernah mengalaminya, pernah mendengarnya mungkin, tapi ini sedikit berkisah supaya menginspirasi buat kita semua. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum sholat, sholat dulu, karena itu ibadah yang paling utama. Pertama kali umroh, pertama kali dibukanya COVID-19 tahun 2021 lah ya. Kebetulan kami berangkat dari Jakarta, jadi ada protokol yang harus kita jalankan pada saat kita di Bandara Soekarno-Hatta tentunya. Jadi sama-sama kita ketahui itu semua menggunakan masker, menggunakan protokol COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah bahkan dunia. Tapi anehnya saya berangkat dari rumah, percaya atau tidak percaya, saya berangkat dari rumah itu tidak menggunakan masker sama sekali. Yang alhamdulillah sampai ke imigrasi itu tidak ada yang melarang saya, tidak ada yang menegur maksudnya. Tidak ada yang menegur saya, tidak ada yang mengingatkan atau menghentikan gitu ya, bahwasanya saya harus menggunakan masker. Tapi qadarullah pada saat itu tidak ada yang menegur. Karena memang pada saat itu saya juga kurang nyaman menggunakan masker. Karena terlalu panas gitu ya. Walaupun saya juga tahu bahwasanya pasti akan ada bersinggungan ataupun dengan orang lain yang pada saat di bandara bersama dengan saya ataupun dengan yang lain. Tapi intinya pada saat itu saya ada kemudahan tidak menggunakan masker. Pada saat masuk ke imigrasi, lanjut sampai ke pesawat, kemudian sampai ke bandara Jeddah pada saat itu, tidak ada satupun yang melarang. Gitu. Bahkan petugas imigrasi pun aneh. Yang lain diperiksa, saya nggak diperiksa, cuma saya percaya dengan Anda, silakan Anda masuk gitu. Nah di situ ada kemudahan-kemudahan yang menurut saya Allah berikan kepada saya tentunya, yang berdoa dari awal memang ya Allah mudahkan kami, lancarkan ibadah kami, mudah-mudahan jadi umroh yang mabrur. Itu selalu yang dikumandangkan gitu ya, atau selalu didengungkan pada saat kita berdoa sih. Ada kenyamanan tersendiri karena pada saat sebelum umroh kita datangnya ke Madinah dulu. Jadi pada saat itu karena di situ berdekatan atau berdampingan dengan Rasulullah, pada saat itu ada suatu ada suatu kecelakaan pada saat saya menyeberang. Pada saat saya menyeberang, tapi intinya karena kota tersebut atau negara tersebut, karena tadi dalam kota Tanah Suci atau tepatnya beradanya di situ Rasulullah, maka yang jamaah atau saya rasakan itu pasti kenyamanan yang terutama. Kenyamanan beribadah, kenyamanan pada saat interaksi dengan jamaah lain, bahkan pada saat nyebrang pun
saya merasakan keajaiban, di mana bukan keajaiban, suatu peristiwa yang sangat langka lah kalau di Indonesia mungkin. Apabila ada kecelakaan gitu ya, mungkin suatu peristiwa yang kurang menyenangkan lah, mungkin emosi, mungkin bahkan sampai ke fisik gitu ya, emosi fisik. Nah itu yang di sana pada saat saya temukan, saya lihat itu tidak ada yang sampai seperti itu. Bahkan pada saat mobilnya sudah rusak, cuma kata-katanya cuma yang paling ingat cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, cuma begitu doang. Jadi pada saat itu, ya Allah, ini karena ada Rasulullah yang saya rasa itu. Karena ada Rasulullah, ini hal pun yang tadi, bahkan barang-barang pribadi yang lumayan, mobil kan ya, rusak itu, cuma sekedar begitu doang udah selesai. Tidak ada perkelahian, tidak ada emosi yang sangat, atau tidak ada emosi yang sangat dikeluarkan gitu. Jadi semua very nyaman lah, comfort banget lah. Kemudian lanjut pada saat ibadah-ibadah berikutnya, karena memang sedang COVID semua, juga memang pada saat askar-askar di awal tuh memang pintu masuk masker ya, diingatkan udah. Tapi selesai itu semua jamaah yang saya liatin copot semua masker, nggak ada yang bermasker. Di luar itu sih sebenarnya, tapi memang kalau pada saat sholat juga nggak nyaman juga memang kalau pada saat pakai masker. Jadi kalau saya lihat hampir rata-rata gitu ya, kebanyakan orang pada saat itu berjamaah jarang menggunakan masker. Kemudian singkat cerita, pada saat itu saya bertepatan atau ada kesempatan Allah, qadarullahnya saya diberikan waktu bisa sholat di Raudhah. Jadi, dan alhamdulillah saya pada tahun itu dapat kurang lebih 3 kali dapat. Karena biasanya ke Raudhah itu cuma 1 kali, bahkan cuma 2 kali paling banyak. Nah pada saat itu saya dapat 3 kali itu. Entah kenapa saya dapat 3 kali, tapi memang dalam hati saya, ya Allah, kayaknya enak deh sholat di Raudhah. Ya Allah mudahkan, tapi itu dalam hati itu ya. Dan itu di tahun 2021 saya dapat 3 kali. Kemudian di tahun berikutnya saya berangkat lagi. Beberapa bulan kemudian saya berangkat lagi umroh. Alhamdulillah kurang lebih ya sama, hampir 3 kali saya dapat kesempatan oleh Allah untuk sholat di Raudhah. Tapi memang dalam hati saya pada saat itu juga, ya Allah, pengen rasanya bisa sholat fardu di dalam masjid, sholat fardu di Raudhah. Alhamdulillah qadarullahnya saya mendapatkan kesempatan itu, sobat cahaya yang rahmati Allah. Jadi karena ada niat, kemudian mudah-mudahan sih ikhlas pada saat itu ya. Tapi yang jelas Allah mau mengabulkan permintaan saya atau keinginan ya untuk bisa sholat fardu di dalam itu kurang lebih 2 kali atau 3 kali lah pada saat berangkat yang kedua. Saya pada situ kedapatan kesempatan di bulan Ramadan. Jadi saya masuk ke dalam Raudhah, sholat sunnah dapat, qobliyah, kemudian sholat isya'nya dapat. Kemudian karena itu Ramadan, alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa taraweh di sana, di dalam Raudhah, yang jumlahnya sama-sama kita ketahui dan bacaannya juga panjang, nikmat banget. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu yang ingin saya share sebenarnya, karena yang sama-sama semua umat muslim ingin mendapatkan adalah bisa sholat, berlama-lama berdoa di Raudhah, karena semua pasti janji Allah yang disampaikan melalui baginda Rasulullah itu adalah taman surga. Siapa sih yang nggak mau taman surga? Baru tamannya aja udah orang semua senang. Bahkan pengalaman-pengalaman jamaah yang mungkin kita dengar gitu ya, keajaiban-keajaiban yang kita dengar seperti public figure ya, Tantowi Yahya yang kedapatan pada saat itu bingung mengucapkan doa lafaz apa yang mau dibacakan gitu. Tapi qadarullah dipertemukan entah siapapun itu, wallahu alam, apakah memang yang jelas ada kebaikan di situ. Beliau memberikan buku doa sebagai panduan. Nah itu salah satu keajaiban yang pada saat sebenarnya kita mau ucapkan tapi tidak diucapkan gitu. Jadi ada
ada fenomena di mana kita tadi seperti itu, dan bahkan itu berulang gitu ya. Bahkan kalau saya pernah melihat juga cerita atau kisah tersebut juga ada hal yang dialami sama kurang lebih seperti sama saya. Beliau menginginkan sholat berdoa berlama-lama di Raudhah. Tidak lama kemudian Allah mengabulkan itu, bisa berlama-lama sholat di Raudhah. Ya mudah-mudahan sobat saya yang dirahmati Allah juga diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran pada saat sobat saya melaksanakan ibadah umroh. Setelah berdoa di Raudhah, semua selesai, barulah kita mengadakan perjalanan ke Mekah. Biasanya kalau ke Mekah memang tujuan kita adalah umroh, karena itu memang niat utama kita gitu ya. Pada saat pelaksanaan umroh juga Allah memberikan keajaiban juga tuh kepada saya terutama, yang pada saat berapa putaran saya tidak bisa mendapati atau mendekat ke Ka'bah, bahkan mencium kiswah pun pada saat itu belum gitu ya. Pada saat putaran terakhir, nah tiba-tiba Allah mendekatkan saya tuh, sobat saya, mendekatkan saya kepada Ka'bah. Yang saya juga pasti semua harapan kita adalah bisa mencium Ka'bah, kiswah, bahkan mencium Hajarul Aswad. Syukur-syukur Allah mudahkan untuk bisa sholat di Multazam, yang sekiranya pasti akan tidak mungkin karena jutaan orang berdesakan di situ, karena titik bergeraknya ada di situ pada saat tawaf. Jadi tidaklah mungkin pada saat kita bisa sholat di Multazam ataupun di tempat-tempat yang memang mustajab gitu ya. Tapi qadarullah pada saat itu saya juga putaran ke-7 tiba-tiba kok makin dekat gitu ke Ka'bah. Saya juga dalam hati pasti sama, akan ingin mencium si Hajar Aswad. Pasti dalam hati semua jamaah, semua orang muslim yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad, karena itu adalah sunnah Rasul gitu ya. Jadi tanpa berpikir panjang pasti akan sama itu. Alhamdulillah tangan saya bisa menggapai lingkaran dari atau penutup dari Hajar Aswadnya. Kemudian qadarullah tiba-tiba makin mendekat. Yang Allah mudahkan pada saat itu akhirnya saya diberikan kemudahan mencium Hajar Aswad. Sedikit saya share, itu keluarnya susah. Jadi Masya Allah keluar keringat campur dengan orang Asia lain kayak India, badannya tinggi besar. Kemudian orang yang negaranya Tan itu ada Kazakhstan, Uzbekistan. Itu juga badannya besar-besar. Badan saya kecil nih. Masuknya Allah mudahkan, keluarnya alhamdulillah sih bisa keluar, tapi dengan susah payah tuh, kaki di sini, kepala di sana, badan di sini. Mudah-mudahan sobat cahaya juga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah, kemudian bisa mencium Hajar Aswad ataupun bisa berdoa di tempat yang mustajab seperti di Multazam, kemudian di Maqam Ibrahim, kemudian di Hijr Ismail. Mudah-mudahan sobat saya dirahmati Allah bisa diberikan kemudahan untuk bisa sholat berjamaah, terutama bisa dengan keluarga tercinta. Jamaah dari Indonesia juga tentunya, yang sampai sana juga tidak memiliki uang pada saat itu, alhamdulillah Allah langsung berikan rezeki pada saat itu melalui atau wasilah dari orang yang memberikan. Karena sejatinya berangkat umroh atau haji itu salah satunya adalah menghilangkan kefakiran. Jadi sobat saya yang dirahmati Allah, ya tadi sedikit cerita, mudah-mudahan mengobati rasa rindu kita untuk datang ke Baitullah. Akhir kalam, mudah-mudahan semua sehat, diberikan kemudahan untuk datang ke Baitullah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.